Lihat putarannya sangat presisi, dan ini juga sama. Nah, ini cukup bagus juga ini dari Motorbit juga ya, kelihatannya sedikit ini ada cekung ya, macam bekas Supra ini ya. Di bawahnya juga tidak berbeda, kasih sama kardus ya dari Pak. Ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabarnya sehat semuanya. Selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Kali ini saya membuat suatu alat yang banyak sekali kegunaannya teman-teman ya. Yang mana alat ini saya bikin dari daur ulang ataupun dari alat-alat yang bekas dan juga yang baru, tetapi kegunaannya sangat penting dan sangat berguna. Nah, alat apakah itu? Simak terus videonya ya sampai tuntas, jangan sampai di skip. Ini adalah meja putar. Nah, ini terbuat dari piringan disk ataupun disk cakram ya, cakram motor. Bisa gunakan yang kecil atau yang besar, yang cembung, yang cekung bisa digunakan ini ya. Dan bagian bawahnya juga ini sangatlah kokoh teman-teman ya. Nah, kokoh. Buat apa ini? Teman-teman harus mengetahui juga. Alat ini buat apa? Banyak sekali fungsinya teman-teman. Mungkin teman-teman penghobi bonsai salah satunya ya. Waktu pruning bonsai atau menghias bonsai, kita bisa taruh di sini, dan ini nantinya bisa ditaruh di meja kerja sambil bisa kerja malam atau apa. Ini bisa sambil diputar ini nanti potnya itu sangatlah berguna teman-teman ya untuk penghobi bonsai. Dan kemudian juga untuk para pengrajin, pembuat kue ya, kue yang cake yang gede itu bisa menghiasnya itu menggunakan meja ini, karena ini tidak goyang teman-teman, jadi sangat presisi pembikinannya. Nanti alatnya saya lihatin ya dalamannya. Kemudian juga misalnya untuk para pengrajin tanah liat, pembuat pot atau apa ya, ini bisa digunakan teman-teman ya untuk apa namanya menggrinding pot itu ya, dari tanah atau dari semen, dari apa, ini bisa digunakan. Dan juga untuk misalnya untuk apa namanya semacam pameran ya, pameran sesuatu benda yang berat yang perlu para penonton untuk memutarnya sedikit-sedikit ya, bisa diputar, ditaruh di tempat ini, karena ini bebannya sangat kuat teman-teman ya. Ini sudah saya kasih beban kemarin seberat 2 kuintal, ini masih tetap kita putar ini dengan ringan ya, dengan ringan 2 kintal. Jadi 4 sak semen saya taruh di sini. Berarti yang rata-rata semen itu yang 50 kilo. Berarti 4 sak saya taruh di sini. Terus diputar ini masih ringan. Nah, tandanya ini meja ini sangat berfungsi dengan baik ya, presisi. Dan kegunaan yang lain mungkin teman-teman untuk banyak lah teman-teman ya. Dan ini fungsinya bisa dibulak-balik. Misalnya bisa di cara apa namanya begini berdiri, ataupun dengan cara dibalik ini ya, bisa sampai ini dibalik, bisa banyak sekali teman-teman. Ataupun nantinya kurang lebar, ini bisa lagi ditambah apa namanya macam kayu atau apa, diperlebar lagi, ini bisa baik bagian bawah ataupun bagian atas, bisa nanti ditambah lagi itu. Nah, ini salah satunya disk bekas motor besar teman-teman ya. Dan bekas ini juga beat ya, udah saya peragakan, bagus ya hasilnya, bagus. Cuma di sini ada apa namanya cekung sedikit di sini ya. Nah, itu teman-teman ya kegunaannya. Dan juga kalau dilihat dari segi desain ya, kecantikannya, ini sungguhlah bagus teman-teman ya. Ini karena ini saya tidak mencontoh dari apa namanya hasil karya orang, tidak. Ini saya kreatif saya sendiri. Jadi untuk desainnya ini disesuaikan, piringannya sebesar begini,
dan ke bawahnya itu ini apa namanya kaki-kakinya ini dengan cara yang seimbang. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kalau terlalu kecil nantinya gampang terguling ya. Kalau terlalu besar juga kelihatannya kurang-kurang enak dipandang lah. Kalau ini menurut saya ini apa namanya sangat efisien lah, sangat apa namanya cantik kelihatannya. Tuh teman-teman ya. Kemudian alat apa saja yang saya gunakan ini sampai bisa menopang beban 2 kuintal. Oke, kita lihat dalamannya teman-teman ya. Nah, bagian bawah ini di sini saya menggunakan apa namanya ini ring apa namanya snap ring ya, snap ring nih untuk menahan supaya as itu tidak keluar. Kita buka ya snap ringnya dengan menggunakan tang macam ini, ada khusus tangnya. Nah, oke, nih snap ringnya macam ini, snap ring nih ya, ukuran ini. Oke, nah ini kalau dibuka, oke macam ini. Kemudian juga ini menggunakan lahar matahari macam ini ya, bukan lahar bambu, bukan, ini lahar matahari. Nah ini kekuatannya ini dengan lahar ini teman-teman ya. Oke, nah teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ini ya, ini saya menggunakan as khusus ya, as khusus. Jadi ini besi as, bukan besi-besi biasa, bukan. Yang saya gunakan besi as baja, ini baja ya. Dan ininya juga selongsong ininya saya gunakan baja juga, bukan besi biasa ini, bukan. Ataupun besi misalnya apa pipah biasa, bukan ini. Ini adalah baja. Ini ya, baja ini, baja putih. Cuman ini dicat aja sama saya, jadi kelihatannya seperti pipa biasa. Dan ini hanya menggunakan saya apa namanya behel yang 8 mili, tetapi udah cukup kuat lah keseimbangannya ya. Nah, nih desainnya lumayan lah cantik ya, teman-teman. Lumayan cantik ya desainnya. Ini saya pikirannya tidak menggunakan kelahar teman-teman ya. Tidak menggunakan kelahar, cuman ini as ini sangat presisi masuknya ke sini. Sudah pas ini. Ini tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Jadi udah presisi ini. Kenapa ini saya tidak menggunakan kelahar untuk daerah sininya? Menurut saya percuma memakai kelahar di pinggir. Ada banyak para pengrajin membuat meja putar, jadi menggunakan kelahar di pinggir saja, di atas tidak menggunakan lahar matahari. Jadi kalau bisa teman-teman bayangkan, kalau lahar yang di pinggir, atas bawah, gunanya itu untuk ke pinggir, macam roda. Untuk beban di atas itu kurang kuat. Bahkan kalau dikasih beban yang berat, itu nanti akan berat. Kalau menggunakan kelahar yang di pinggir. Menurut saya ini tidak perlu kelahar yang di pinggir. Karena ini bahannya dari baja, ini pun dari baja, cukup pakai pelumas. Yang jadi beban utama adalah di atas. Di sini yang jadi beban utama. Nah, makanya saya di sini menggunakan kelahar matahari. Oke, teman-teman ya. Saya lihatin ini kerjanya kelahar ini. Pertama kelahar ini saya kasih nih ring besar. Oke, saya perbesar dulu ya. Bentar. Nih. Pertama saya kasih kelahar apa nih ring besar. Ini ring baja ini. Pelat besi baja ini. Masuk ke sini ya. Baru kelahar ini. Kelahar matahari ini namanya ya. Ini namanya kelahar matahari. Macam ini. Macam ini ya. Nah, ini terdiri dari 3 bagian. Tuh. Nah, ya. Tuh, ini di sini. Jadi ini ada tatakan dulu di bawah dengan pelat ini yang tebal tuh. Ini ketebalannya sekitar berapa mili ya? Ada 5 mili kali. Nah, ya, jadi ini ada tatakan dulu supaya ini apa namanya si kelahar ini tidak apa namanya tidak miring ya posisinya nanti di sini.
Dan juga ini nanti posisinya benar-benar dia tertopang sama apa namanya ini ring ini. Jadi selongsong ini baja, asnya juga baja, ringnya juga baja. Ini ada kelahar matahari. Nah ya, di sini ada tatakan juga di sini ya. Sebentar, saya kecilin. Di sini ada tatakan juga teman-teman ya. Mana tatakannya? Nih tatakan nih. Tatakan ini. Maksudnya ini ada dua kegunaan. Pertama untuk menutupi lubang ini ya, supaya tertutupi. Yang keduanya supaya bisa memasang as ini di sini ya, supaya bisa memasang as di sini. Ini yang dilas sama saya hanya bagian atasnya saja, bagian bawah tidak dilas di sini. Karena ini untuk posisi untuk tempat kelahar di sini, jangan sampai terganggu. Nah jadi posisi ini begitu nanti kelahar masuk ke sini, ini benar-benar plak ya di sini, press di sini. Kelahar itu benar-benar enak dan nyaman si kelahar itu tinggal di sini. Karena di sini ada tatakan ataupun plat besi lagi di sini. Ini plat besi yang saya gunakan ini tebal teman-teman ya. Besi tebal ini. Ini tebal deh. Itu. Karena ketebalan ini saya perkirakan ataupun saya sesuaikan, jangan sampai si piringan nantinya miring ataupun ngeliwai ke pinggir. Nah itu. Nah jadi dalam pemasangannya ini seperti ini ya. Kelahar dulu. Oke. Kelahar dulu di sini. Di sini ada ringnya ya, ring baja ini ya. Ini udah dikasih pelumas sama saya ini, gemuk ya, bukan oli ini, gemuk. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja macam begini ya. Nih masuk ini tuh. Jadi ini benar-benar kuat di sini. Nah ya, kemudian ini dijaga pakai snap ring bersama ini. Snap ring. Jadi di sini udah ada lubangnya buat snap ringnya teman-teman ya, di ujung ininya nih. Udah ada cowakannya di sini untuk snap ring ini. Nah ini untuk sini. Nah gitu. Jadi di sini saya tidak menggunakan baut ya. Kalau baut itu kan biasanya rentan copot ya. Nah itu teman-teman ya. Sekali lagi, ini alat-alat yang saya gunakan adalah serba baja. Ini baja, asnya juga baja ya. Bukan besi biasa, ini bukan baja ya. Ini juga selongsong, ini juga baja putih. Ini baja putih, ini baja putih juga sama. Nah oke. Masuk. Kemudian dipasang serap ringnya yang macam ini. Bisa menggunakan tang jepit biasa ya, yang lancip ujungnya tuh bisa, ataupun teman-teman kalau ada yang macam ini ya, tang macam ini. Oke. Nah ya, masuk aja ke cowakannya. Nah, masuk aja ke cowakannya. Itu udah bagus satu ya. Jadi saat dia berputar ini ya, bentar. Jadi ini kaki ini saat berputar ataupun asnya saat berputar, si ring snapnya ini tidak menyentuh ke bagian bodi ini, kaki ya. Ini tidak merusak kaki dan snap ringnya karena ini tidak menyentuh kakinya si snap ringnya itu. Nah, ya. Bisa teman-teman lihat itu. Ada celah terenggang ya antara snap ring ke kaki ini. Gitu. Jadi tidak ada ya kemacetan. Dan juga masalah lasan di sini cukup kokoh teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Masalah lasannya di ini. Anti copot ini ya lasannya. Cukup kokoh. Dan tiap ini juga jari-jari ini kokoh sekali ya. Jadi desainnya ini lumayan cukup cantik lah teman-teman ya.
dan tidak meragukan lagi lah gitu untuk dipajang di tempat ramai. Nah ini teman-teman ya. Jadi saya sangat merasa bangga lah mempunyai peralatan ini, karena ini bisa serbaguna, segala macam digunakan. Sekali lagi ya, ini sudah saya tes dengan beban, yaitu semen 4 sak. Saya kasih alas dulu ya, pakai apa namanya, papan itu triplek yang tebal, kemudian semen sampai 4 sak di sini, kemudian saya putar, masih ringan. Nah itu teman-teman ya, karena putaran ini, meja putar bukan untuk memutar cepat ya, cepat kayak kipas, bukan. Buat apa? Kita putar pelan-pelan aja untuk kita bisa mengerjakan sesuatu di sini, tetapi ringan. Itu perlunya teman-teman ya. Nah tadi sekali lagi saya katakan, kelahar matahari inilah yang berfungsi dengan baik untuk meringankan beban yang ada di atas. Sekali lagi, buat apa gunanya kalau kelahar yang di pinggir, kelahar biasa ya, bawah kelahar, atas kelahar, tapi kelahar biasa ya, kelahar roda. Saya terus terang ya, ada banyak pengrajin ataupun pembikin meja putar menggunakan kelahar begitu. Jadi nggak mau nyepelin ya, itu sebetulnya karya orang ya. Ya silahkan mau buat apa juga, cuman dalam hati saya ketawa ya. Fungsinya buat apa? Kelahar yang di pinggir aja 2 gitu ya, atas bawah. Bebannya itu untuk apa? Itu untuk ke pinggir, untuk roda. Kalau kelahar yang begini, ini saya tidak gunakan lahar yang itu. Yang saya gunakan lahar matahari yang kayak ini. Nah itu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, ini saya hanya sekedar review, memperlihatkan ini hasil karya saya sendiri ya. Saya terus terang aja tidak mencontoh orang lain, dan kalaupun ada yang sejenis serupa kayak begini, perasaan saya yang pertama membuat seperti begini. Itu ya. Saya yang pertama membuat kayak begini. Kenapa orang lain bisa mencontoh? Sebelum saya review di YouTube ya, saya sudah pang-pangkan ini dan sudah saya pamerkan juga di FB ya. Di FB mungkin udah pernah lihat di grup-grup bonsai, dan kelihatan banyak sekali ya para pengrajin yang meniru desainnya kayak desain yang punya saya ini. Itu teman-teman ya. Dan saya ada satu lagi ya, ada buat teman saya juga kemarin yang katanya suruh bikinin ini disknya, mau yang cekung katanya ya, mau yang cekung yang bekas motor beat itu ya. Sudah saya bikinin, udah jadi ya. Saya ini hanya memperlihatkan saja sama teman-teman ya. Ini sudah saya pak ya. Ini bukan pesanan ini ya, cuman apa namanya, orang apa namanya, teman saya suruh bikinin gitu katanya. Nah ini ya, ini apa namanya, terbuat dari disk bekas apa namanya, motor beat ya. Nah ini cukup bagus juga, ini dari motor beat juga ya. Kelihatannya sedikit ini ada cekung ya, cekungan ini cukup cantik ya teman-teman ya. Jadi yang tadi yang besar tidak kalah cantiknya dengan yang ini ya, kelihatannya nih. Cuman ini apa namanya, kalau yang motor yang gede ini macam bekas Supra ini ya, agak gedean ya. Nah, kalau dilihat begini ya, oh sama kali itu, sama kalau gedenya. Cuman ya apa namanya, posisi ininya, kalau ini datar ya, kalau ini datar tuh. Bekas Supra atau apa ya, motor apa tuh. Kalau ini bekas Beat ya, motor Beat. Jadi ada sedikit cekung ini ya, tapi ini bagus ini. Artinya dia mau kayak ini ya, buat nggak tahu buat apalah, supaya ada tahanan mungkin ke dalam ini. Itu ini udah jadi ini. Ya desainnya sama seperti yang ini ya, ini juga tuh. Karena apa namanya, saya ukur sama ya, desainnya seperti yang ini. Jadi bawahnya juga tidak berbeda, sama. Gitu ya. Dan ini pengecetan, ini saya dicat hanya bagian tengahnya saja. Yang ini tidak dicat, karena ini untuk pemanis ya, penghias. Jadi warnanya ini asli. Nah itu ya. Nah ini yang dicat bagian bawahnya aja, ini untuk menahan karat. Nah kalau ini udah dikasih kardus ya, dari pak. Nah ini untuk nunggu diambil ya sama teman saya nih.
Saya suruh bikin ini kayak begini. Nah ini. Nah ini lihat putarannya, sangat presisi. Dan ini juga sama, presisi sekali. Nah itulah teman-teman ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan menyombongkan diri ya, ini adalah hasil karya saya sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaiannya, apa pulang senonoh ya, dengan perasaan teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang baiknya yang perlu teman-teman tiru, silahkan ya. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu untuk spare part dalamannya, dan jika teman-teman memerlukan juga untuk spare part ininya, macam kelahar matahari ini, ukuran ini ya, dan keukuran asnya juga ini dan ininya ya, silahkan bisa menghubungi ya, siapa saja ya pembuat ini, silahkan teman-teman hubungi. Dan ataupun yang sudah jadi kayak begini, silahkan hubungi ya teman-teman kalian pembuat meja kayak ini itu. Jadi mudah-mudahan review saya ini yang saya perlihatkan sama teman-teman semua ada manfaatnya. Silahkan ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Jangan lupa tolong dibantu dukung channel saya dan dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Dan sekali lagi tonton terus video-video saya, karena banyak sekali tutorial ataupun review-review barang-barang yang unik-unik dan penting-penting yang bisa kalian tonton, mungkin berguna untuk kalian semua. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.